Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Fatur Rahman. Saya dari kelas 3 MKSA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Bank dan Industri. Di sini saya tidak akan sendiri. Di sini saya bersama saya sendiri. Ya, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa sih tugas pokok dari Bank Indonesia? Tugas pokok dari Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, stabilitas moneter. Yang ketiga, stabilitas sistem pembayaran. Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan oleh teman saya di samping. Yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Karena bank adalah lembaga yang terutama dalam mengurus keuangan di negara, maka peran dan fungsi Bank Indonesia ini sangat vital, khususnya dalam ketiga fungsi pokok Bank Indonesia ini. 2. Stabilitas moneter. Stabilitas moneter yang diatur oleh Bank Indonesia yaitu meliputi surat-surat berharga dan suku bunga bank. 3. Stabilitas sistem pembayaran. Karena mulai beragamnya dan bertambahnya sistem pembayaran yang muncul di negara Indonesia, ini menjadi tugas dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk mengatur setiap sistem pembayaran agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Kedua yaitu mengenai otoritas jasa keuangan atau biasa disebut OJK. Yang pertama yaitu tujuan dari OJK. Tujuan dari OJK ini yaitu yang pertama, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan diatur dan terselenggara secara teratur, adil dan transparan dan akuntansi. Ya, ini adalah tugas dari OJK. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Selanjutnya, fungsi dari OJK. Fungsi dari OJK yang pertama yaitu integritas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, sinergi. Tugas dari OJK yang pertama yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan sektor-sektor lainnya yang ada di Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu tentang pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah. Adapun perbedaan dari saham, suku, dan reksadana syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Apa sih saham syariah? Saham syariah merupakan saham yang berasal dari perusahaan yang kinerja dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat dan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan dan tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham, suku, ataupun investasi lainnya yang sesuai dengan konsep dan prinsip syariah. Selanjutnya untuk mekanisme akan dijelaskan oleh orang di pinggir saya. Baik, untuk mekanisme sendiri yaitu yang pertama, transaksi tanpa riba. Sudah pasti, karena ini sesuai dengan konsep dan prinsip syariah. Yang kedua yaitu terhindar dari praktik spekulasi. Yang selanjutnya yaitu hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat yaitu
emiten yang tergolong syariah. Selanjutnya yaitu transaksi menggunakan akad. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4, apakah bisa asuransi dibawa di tengah jalan? Jawabannya bisa. Misal seperti ini. Perjanjian antara kita nasabah dan pihak penyedia asuransi, perjanjian yaitu 10 tahun. Asuransi bisa dibawa ketika sudah berada di bank atau penyedia jasa asuransi yaitu 10 tahun. Tetapi misal baru saja 5 tahun tetapi si nasabah ini meninggal, dan itu uang asuransi bisa dibawa dan pihak asuransi akan memberikan asuransi kematian. Kasus kedua yaitu apabila baru saja 5 tahun tetapi nasabah tidak bisa membayar iuran atau angsuran yang dibayar ke setiap bulannya. Itu juga bisa, tetapi dengan persyaratan dan perhitungan yang sudah ditentukan oleh pihak penyedia asuransi. Misal, jadi kita tidak akan mendapatkan 100% uang kita kembali, tetapi mungkin sekitar 30-70%. Itu semua tergantung pihak penyedia asuransi dan perjanjian dengan kita ketika kita memulai asuransi. Baik, pertanyaan sudah habis dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.